bener-bener fokus banget sampai nggak ngerjain apa-apa, cuma ngerjain itu. Nah, kalau dari Mbak Putu sendiri kan rumah dulu harus ada tempat tinggal. Kalau yang kedua itu apa yang diperlukan supaya kayak kita sendiri itu, ini aku anggapnya nanti kita itu udah financial freedom lah gitu lah ya. Bener nggak sih kalau kita ngumpulin, kita punya aset supaya nanti kedepannya itu kita free gitu loh. Ya. Yang kedua gini, kebanyakan kan orang pilihan keduanya adalah kendaraan ya. Tapi kalau kendaraan itu kalian lihat kembali lagi lihat dulu apakah kendaraan tersebut itu benar-benar bisa membantu kalian atau enggak. Misalnya kalau misalnya rumah kamu jauh sekali dan memang lebih mahal naik transportasi umum, ya nggak apa-apa itu, berarti kendaraan itu sifatnya udah pokok, karena jadi justru biaya hidup kamu jadi lebih murah dengan kamu memiliki kendaraan itu ketimbang nggak punya kendaraan. Tapi kalau misalnya tempat kerja kamu deket atau mudah diakses dengan MRT atau dengan busway dan lain-lain, berarti kan itu nggak urgent kan. Nah, uangnya kamu bisa simpen ke hal-hal yang lebih liquid, aset-aset yang lebih liquid. Kalau contohnya di reksadana atau di yang obligasi ini yang sifatnya harus lebih aman lah, reksadana pasar uang. Terus habis itu ke obligasi pemerintah atau bisa juga ke emas. Taruh uangnya di situ. Jangan jangan taruh ke investasi yang mudah tapi juga nggak ada hasil. Jadi pilih yang produktif lah, cuman liquid. Jadi kalau kamu kenapa butuh uang itu bisa dicairin. Kalau kamu bisa punya ada lebihannya lagi, ini udah tahap lebih kaya lagi. Nah, barulah kamu mulai masuk ke aset-aset yang lebih agresif. Lebih agresif. Contohnya apa nih? Contohnya kalau di reksadana ada reksadana saham. Saham tuh juga termasuk yang reksadana indeks kan. Terus kalau misalkan mau lebih agresif lagi kayak bisa masuk di investor di peer to peer dan lain-lain lah, hal yang bisa lebih agresif. Dan termasuk juga usaha juga termasuk agresif kan kalau kamu pulin modal ke situ. Oke, tapi kalau tadi balik lagi kan usaha itu kayak kita butuh passion, terus kita harus kayak istilahnya kita research dulu lah, jangan ngikutin orang. Kalau misalnya orang usaha ini, kita kalau misalnya ngikut juga kan, kalau misalnya kita orang kan mungkin udah jatuh bangun, udah apa, tapi kalau kita ngikut kayak belum tentu juga kita berhasil gitu. Iya, betul. Pokoknya kamu jangan pernah sekali-sekali nyoba usaha kalau kamu emang nggak mau bener-bener terjun langsung ke situ. Karena emang coba aja lihat background orang-orang yang sekarang pengusaha muda yang sukses ya, bikin tempat makan, bikin tempat kopi, jualan kerudung online dan lain-lain. Itu mereka tuh benar-benar di awal tuh benar-benar fokus banget sampai nggak ngerjain apa-apa, cuma ngerjain itu. Kalau kamu nggak fokus, mendingan nggak usah situ, mending ke investasi yang lebih aman, tadi lebih liquid. Jadi ya kamu benar-benar bisa fokus dengan pekerjaan yang kamu passionate. Oke. Sip. Sebenarnya pengen lagi kali ya kayak menggali-gali lagi dari narasumber kita kali ini, tapi karena keterbatasan jadi kayak pengen sih kayak dari Mbak Putu sendiri kayak kasih dong tips-tips untuk kita yang kayak pengen banyak duit, lebih banyak lagi seperti Mbak Putu ini kayak untuk memulai investasi. Kalau mulai investasi saya bilang kita starting aja dari yang paling mudah dulu. Kalau misalkan kalau di Barca kita ada reksadana pasar uang, hasilnya lumayan ketimbang kamu susah-susah untuk cari mana bank yang kasih deposito tinggi. Mendingan kamu masukin reksadana aja, karena itu udah mayoritas yang reksadana pasar uang itu isinya juga deposito gitu kan. Wow. Kalau yang syariah juga ada, itu masuknya juga ke bank-bank syariah gitu. Yeah.
mungkin guys next itu kita harus ada khusus kali ya perbincangan yang lebih dalam, lebih deep lagi dengan Mbak Putu kita, soalnya karena ini gila banyak banget sih yang bisa kita gali, tapi karena keterbatasan waktu dan topiknya juga sebatas hanya kayak kiat sukses untuk mengumpulkan miliar, jadi kita sampai akhir ini dulu. Jadi kesimpulan yang kayak kita dapetin kan kita tahu nih bahwa kayak untuk investasi itu sebenarnya mudah, ya harus ada passionnya aja. Terus kayak kita juga harus balance life kita yang seperti kata Mbak Putu. Kalau emang dari gaji kita tuh segini ya kita konsumtifnya jangan kayak melebihi dari income kita. Terus banyak deh yang kayak kita bisa gali lagi. Ya mungkin sekian aja. Kalau dari Mbak Putu ada nggak yang pengen diomongin ke pemirsa atau sobat-sobat Bareksa tambahan lagi supaya lebih encourage untuk investasi gitu? Nah, kalau mau tambahan lagi, kalian harus denger lagi nanti podcast saya yang selanjutnya. Oke guys, sekian dulu ya guys untuk podcast Bareksa episode kedua ini, dan jangan lupa follow dan subscribe YouTube-nya Bareksa. See you, bye bye. Panjang gak sih itu? Aduh.